Assalamualaikum. Apa kabarnya teman-teman aku semua? Aku harapkan ya, yang lagi berjuang melawan asam lambungnya cepat pulih dan berhasil sembuh pulih total. Dan yang lagi kesusahan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlancar segala urusannya, sehingga kita semua kembali dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan kerendahan rezeki. Teman-teman aku, untuk yang baru pertama kali menyaksikan channel aku, salam kenal ya. Aku Siti Rija. Teman-teman, aku mohon ya bantuan klik subscribe-nya dengan menekan seperti yang aku tunjukkan ini. Nah, untuk teman-teman aku yang udah menekannya, aku ucapkan terima kasih ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan-kebaikan teman semua dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk saudara dan teman-teman aku dimanapun berada yang baru pertama kali nyaksiin video aku, salam kenal ya. Dan jangan lupa tonton video aku yang sebelumnya agar selalu berkesinambungan untuk sembuh total dari asam lambung. Teman-teman, aku akan terus membahas seputaran asam lambung, anxiety, dan psikosomatik. Nah, kali ini teman-teman, aku akan bahas kenapa ya tepung kanji bisa dijadikan obat penyembuh asam lambung. Nah, teman-teman, asam lambung itu adalah penyakit rumahan. Dalam artinya apa penyakit rumahan? Penyakit yang bisa kita atasi dengan alat-alat yang ada di rumah, alat-alat dan peralatan yang ada di dapur. Contohnya banyak ya, seperti di video aku sebelumnya. Bisa kunyit, bisa labu, bisa tepung kanji atau tapioka, bisa juga dengan jahe, bisa ketumbar, campur serai, direbus, airnya diminum. Nah, yang namanya sesuatu hal herbal, dia diminum pada saat dibutuhkan aja. Maksudnya dibutuhkan gimana? Pada saat kita mengalami gejala dari asam lambung, anxiety, dan psikosomatik. Dalam arti mengkonsumsi segala sesuatunya tidak boleh berlebihan, karena yang berlebihan itu adalah dikatakan dengan mubazir. Mubazir itu tergolong temannya setan, ya kan? Jadi teman-teman aku, gunakanlah obat herbal ini yang ada di dapur teman-teman semua secara berkesinambungan agar efeknya kelihatan lebih nyata. Nah, kali ini aku angkat topiknya seputaran tepung kanji atau tapioka bisa dijadikan obat penyembuh asam lambung, anxiety, dan psikosomatik. Bagaimana itu ya? Kenapa ya kita pilih tepung kanji? Nah, tepung kanji apa sama nggak dengan tepung tapioka? Nah, ikuti terus video aku ya, jangan di skip. Tepung kanji dengan tepung tapioka itu adalah sama, hanya saja sebagian daerah ada menyebutnya dengan tepung kanji, daerah lain ada dengan tapioka, dan sebagian daerah lain juga ada menyebutnya dengan tepung aci, ya kan? Tepung kanji itu bisa dibuat obat asam lambung karena dia berasal dari sari ketelak pohon atau singkong. Kenapa bisa dijadikan obat asam lambung? Apa hubungannya? Nah, zat yang terdapat di sari ketelak pohon tadi, singkong tadi, bisa mengurangi kadar asam di lambung kamu. Yang pertama. Yang kedua,
zat yang terdapat di sari ketela pohon atau singkong tadi bisa menutupi lapisan dinding lambung kamu yang lagi luka. Kenapa seperti itu? Karena gini ya, lambung itu kalau dia lagi sakit, ada dia bermacam-macam tipe. Ada dia yang luka lambungnya, ada dia lambungnya yang bangsa berisi gas. Nah, kebetulan di tepung kanji ini bisa mengontrol kadar asam di lambung. Sehingga dengan mengkonsumsi tepung kanji, kadar asam di lambung bisa normal. Nah, luka pada lambung juga bisa disembuhkan secara perlahan dan berkesinambungan oleh tepung kanji tadi. Kenapa? Karena kadar zat bisa melapisi dinding lambung kamu yang lagi luka. Ya. Jadi, tepung kanji itu bisa digunakan untuk obat asam lambung, anxiety, dan psikosomatik. Nah, selain itu, kalau kita bancur tepung kanji tadi, kan kayak nggak berasa, macam aneh gitu kita makannya, ya kan? Kalau kita mau berasa, kita boleh kasih dengan gula merah, ya, gula aren. Jangan gula putih ya, karena gula putih mengandung zat yang bisa menaikkan kadar asam di lambung kamu, sehingga asam di lambung naik ke kerongkongan melalui jaringan melalui saluran sphincter, ya kan? Jadi untuk kamu apabila lagi mengalami asam lambung, hindari makanan yang manis-manis, ya kan? Jadi kalau kurang berasa, cukup tonton video aku, pasti berasa dianya, ya kan? Karena akunya manis, itu pun kalau tidak muntah melihat aku. Jadi teman-teman, itulah alasan kenapa tepung kanji atau tapioka tadi bisa kita jadikan obat penyembuh asam lambung, asal sabar. Buktinya apa kak? Buktinya insya Allah aku sudah sehat. Nah, di samping itu teman-teman, ada beberapa manfaat untuk kita bagi yang sudah pernah mengalami asam lambung. Manfaat tepung kanji itu sangat banyak pada kita. Yang pertama, tepung kanji itu bisa mengenyangkan lambung kita dan tidak cepat lapar. Artinya gimana? Artinya seperti ini. Kita yang sudah mengalami sakit asam lambung, anxiety, dan psikosomatik, kita pasti sering lapar, ya kan? Nah, dengan mengkonsumsi tepung kanji atau tapioka yang sudah kita larutkan tadi, maka tepung kanji yang kita asup tadi bisa mengenyangkan sementara untuk porsir lambung kita yang orang asam lambung tidak boleh lapar dan tidak boleh kenyang. Konsumsilah dalam porsir yang kecil-kecil tapi rutin. Nah, manfaat yang kedua tepung kanji bagi penderita asam lambung adalah mencegah obesitas. Obesitas itu apa kak? Obesitas itu adalah kelebihan berat badan. Nah, orang asam lambung, postur badannya tidak boleh gemuk, juga tidak boleh kurus. Bagaimana mengontrolnya? Nah, ukur tinggi badan kamu, misalnya aku 160, ya kan? Kurangkan sama kurangkan sama 110. Misalnya 160 kurang 110 sama dengan 50. Kan 160 kurang 50. Maaf salah. 160 kurang 110 berarti ada 50. Nah, 50 kilo itulah berat badan normal untuk aku. Jadi teman-teman, mau tahu berapa berat badan normalnya? Ukur tingginya berapa, kurangkan dengan 110. Nah, itulah berat badan normal kamu. Jikalau lebih, maka
kurangi. Bagaimana menguranginya? Dengan konsumsilah tepung kanji tadi. Nah, apabila sudah normal, tetap konsumsi juga. Karena apa? Karena tepung kanji tidak mengandung lemak jahat, sehingga apabila kamu konsumsi secara rutin, tidak menambah berat badan. Nah, yang ketiga dari aku fungsinya yaitu menambah kepadatan tulang kamu. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena zat yang terkandung di dalam tepung kanji atau tepung tapioka membantu proses tulang kamu yang tadinya kan untuk orang penderita asam lambung tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung asam dan pedas. Sementara di makanan yang mengandung asam dan pedas itu mengandung kalsium. Sementara kita tidak boleh mengkonsumsinya. Itulah yang disebabkan orang penyakit asam lambung, anxiety dan psikosomatik mengalami lemah, letih, lesu, dan lunglai. Jadi dengan mengkonsumsi tepung kanji tadi, maka kamu akan merasa semangat. Kalau tidak percaya, silahkan dicoba. Nah, teman-teman aku rasa sharing aku tentang tepung kanji sampai di situ ya. Kalau teman-teman aku ada merasakan hal yang berbeda dari apa yang aku sampaikan, aku mohon ya, isi kolom komentarnya agar kita bisa terus saling sharing. Aku akhiri dulu. Jangan lupa klik subscribe seperti ini ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.